berjualan tanpa arah dan tidak menarik perhatian. Ia lalu sadar bahwa berjualan bukan hanya soal produk, tapi juga tentang siapa targetnya. Setelah memahami segmentasi dan targeting, strateginya berubah dan hasilnya mulai terlihat. Kelas lagi. Apa nggak online aja ya? Aduh, bingung banget. Ini kan udah seminggu. Masa yang beli cuma satu? Padahal model hijab aku banyak loh. Lah, kok cuman si Oka doang yang baru datang ya, Fari ya? Iya, mana? Iya, tapi benar-benar. Ini mah di dalam sih, mana? Iya juga ya, aku campurnya. Iya, yaudah kita tanyain yuk. Oka, kok kayak lagi ke galau itu? Kenapa? Cerita dong. Aku udah jualan hijab selama seminggu, tapi baru terjual satu. Padahal aku udah jualan ke banyak perempuan. Semua perempuan? Maksudnya, emang kamu nggak punya target market khusus? Nah, kok kamu nggak tahu kalau misalkan perempuan itu kan banyak segmennya? Ada kecil, remaja, orang tua, lansia, banyak segmennya. Halo Hai. guys, morning. Kalian lagi bahas apa sih? Ngumpul-ngumpul gini? Jadi ini loh, si Opa ini dia punya toko jilbab, tapi nggak laku. Hah? Nggak laku? Iya. Kok bisa sih nggak laku? Jelasin, Oka, kecil Pak. Nggak laku ya? Gila, udah sebentar. Udah sebentar. Oke, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang segmentasi pasar. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi. Ya, anak-anak, seperti yang sudah saya tulis dan bilang tadi, bahwa kita di sini akan mempelajari tentang segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar terbagi menjadi 4. Yang pertama, umur dan pekerjaan. Kedua, demografi. Ketiga, gaya hidup. Dan 4, kebiasaan belanja. Di mana keempat hal ini merupakan faktor penting untuk berjalannya suatu pemasaran. Oke, jadi itulah mengapa pembelajaran tentang segmentasi pasar merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan marketing. Oke, cukup untuk penjelasan saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini berkaitan dengan materi Bapak hari ini. Jadi, bisnis saya itu udah berjalan sekitar sebulan. Nah, untuk penjualan minggu ini cuma terjual satu. Sedangkan saya itu sudah menjual ke banyak wanita, hampir semua wanita. Itu gimana ya Pak solusinya? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dan juga relevan ya untuk mata kuliah hari ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Anda, apakah ada yang ingin berpendapat? Saya Pak. Oke, silakan. Dari pertanyaan yang Oka sampaikan ini kan mengenai bisnis yang sudah berjalan ya selama kurang lebih 1 bulan. Sedangkan penjualan di minggu itu hanya satu terjualnya. Menurut saya ini relevan dengan materi yang sudah Bapak kasih terkait segmentasi pasar. Kenapa? Mungkin barangkali dari bisnis yang sedang dijalankan oleh teman saya, Oka ini belum ada penerapan terkait segmentasi pasar. Karena kata Bapak sendiri, faktor penting untuk menunjang keberhasilan sebuah bisnis itu harus mencakup umur dan pekerjaan, demografi, gaya hidup, serta kebiasaan belanja. Dari yang saya tahu, teman saya ini kan menjual brand hijab ya, bisnis hijab. Nah, tentunya itu untuk semua perempuan kan. Tapi kan perempuan ini banyak ya Pak, tidak hanya satu, dalam artian gaya hijabnya pun disesuaikan. Mungkin dari kita sendiri bisa menyesuaikan segmentasi pasarnya. Seperti yang pertama itu adalah umur dan pekerjaan.
Talita ini ingin untuk yang umur berapa tahun, seperti remaja kah atau orang tua kah? Oke, untuk mungkin tambahan yang saya dapat berikan, salah satu faktor yang penting itu satu, demografi, di mana tempat kamu berjualan itu kamu harus lihat dulu customer-nya. Yang kedua juga gaya hidup, di mana seperti yang tadi dibilang oleh Ipa, seperti gaya untuk anak remaja, orang tua, itu mempengaruhi gaya hidup mereka. Mungkin tambahan yang saya berikan hanya seperti itu. Apakah sudah cukup? Oke. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah saya cukupkan untuk mata kuliah hari ini? Oke. Mata kuliah untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau kayak gitu berarti nggak bisa jual ke semua orang dong ya? Nah, iya. Kamu harus tahu siapa yang paling butuh produk kamu. Karena kan setiap kebutuhan orang beda-beda. Kak, aku mau nanya deh, ini brand kamu? Iya. Tapi ya, kalau misalkan aku lihat dari brand Kaluka Official ya namanya ya, aku lihat sih warnanya udah bagus-bagus ya, udah trendy banget. Apalagi kan kalau orang-orang zaman sekarang itu sukanya hijab-hijab yang memang elegan, terus juga yang berwarna banget. Coba kalian lihat deh, ini bagus gak sih? Wah, bagus sih. Bagus sih. Aku ada cerita nih, aku ada cerita. Tahu nggak sih? Aku kan kemarin pas temen aku, ternyata dia pakai brand itu dari Kaluka juga. Makanya bahannya bagus, semuanya awal bagus, cuman warnanya masih beragam. Jadi nih ya, dari aku nih dan temen aku, dia sukanya tuh yang trendy-trendy, yang pastel. Coba deh Kaluka tuh fokusin brandnya itu lebih ke warna pastel biar cocok ke selera mahasiswa. Iya sih, benar. Oh iya, berarti mahasiswa sekarang pada suka yang stylish ya? Iya, kemungkinan juga mereka bakal sering beli. Iya gak sih, pasti bakal Oka mulai menyesuaikan produknya dengan target market yang ia pilih. Dari cara promosi hingga gaya komunikasi, semuanya dibuat lebih relevan. Hasilnya, produk Oka mulai diterima dan penjualannya pun meningkat. Guys, tahu nggak? Kenapa saran-saran kalian kemarin itu? Penjualan hijab aku tuh sering krisis dalam satu bulan. Alhamdulillah. Gila. Mana sih mana? Tuh kan, berarti emang segmentasi pasar itu penting banget ya. Segmentasi pasar penting banget sih. Iya. Wah. Iya, untuk perayaan ini aku traktir makan enggak? Boleh. Ayo. Menurutku melebihi aku. Dari sini kita belajar segmentasi membantu memahami konsumen, targeting membuat strategi lebih fokus, dan strategi yang tepat akan meningkatkan penjualan. Karena bisnis yang berhasil selalu tahu siapa targetnya. Belajar banyak darimu, lihat cara bersikapmu menghadapi rintanganmu. Sungguh kau sangat tangguh. Belajar banyak darimu, belajar dari caramu mengambil keputusanmu. Sungguh kau sangatlah tangguh.